Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di video saya kali ini. Di video kali ini, kita akan membahas lanjutan dari VLAN. Seperti yang sudah teman-teman ketahui sebelumnya, bahwa konsep VLAN itu membuat subnet-subnet masing-masing. Jadi jika ada 3 VLAN, berarti logiknya ada 3 subnet. Nah, di video yang kemarin sudah saya jelaskan bahwa jika ada 2 atau 3 VLAN, maka setiap komputer yang berada di VLAN tersebut tidak bisa berkomunikasi dengan komputer yang ada di VLAN yang lain. Komputer-komputer tersebut hanya bisa berkomunikasi di satu VLAN mereka sendiri. Bagaimana jika antar VLAN tersebut bisa berkomunikasi? Artinya, VLAN 1 bisa berkomunikasi dengan VLAN kedua. VLAN kedua bisa berkomunikasi dengan VLAN ketiga dan seterusnya. Di sini saya akan menjelaskan satu konsep, yaitu inter-VLAN routing. Inter-VLAN routing inilah yang akan menghubungkan 2 atau lebih subnet VLAN tersebut. Apa itu inter-VLAN routing? Inter-VLAN routing itu adalah sebuah cara untuk meneruskan atau memforward traffic antara VLAN yang berbeda dengan menerapkan sebuah router di dalam jaringannya. Jadi, jika di video sebelumnya saya menjelaskan bahwa VLAN itu dibuat oleh switch, maka untuk inter-VLAN routing ini kita akan menambahkan satu alat yang namanya router, di mana router ini akan berperan sebagai forwarding traffic ke semua VLAN yang terhubung di switch tersebut. Sekarang perhatikan gambar di video ini. Gambar sebelah kiri itu menunjukkan bagaimana proses VLAN bekerja. Di situ disebutkan bahwa ada 2 VLAN, VLAN 2 dan VLAN 3, dan masing-masing VLAN dihubungkan dengan switch. Jika seperti ini, maka komputer yang ada di VLAN 2 itu tidak akan bisa berkomunikasi di VLAN 3. Gambar yang sebelah kanan ini adalah cara kerja dari inter-VLAN. Kita tambahkan satu router, dan router ini kita hubungkan ke switch. Sehingga setelah kita konfigurasi router ini dengan routing, maka PC yang ada di VLAN 2 itu bisa berkomunikasi dengan PC yang ada di VLAN 3. Ini yang disebut dengan inter-VLAN routing. Nah, inter-VLAN routing ini ada 2 jenis. Yang pertama adalah traditional inter-VLAN routing, dan yang kedua adalah router on a stick. Traditional inter-VLAN routing ini di mana setiap interface di router itu mewakili VLAN yang ada di switch. Jadi, jika ada 2 VLAN yang terhubung terhadap switch-nya, maka interface yang ada di router juga harus mempunyai 2 interface. Contoh, misalkan ada 2 VLAN, VLAN 20 dan VLAN 30. Maka interface FA00 itu punyanya VLAN 20. Sedangkan untuk VLAN 30 itu punyanya interface FA01. Permasalahannya adalah jika kita membuat jumlah VLAN ID-nya ada 10, maka di router tersebut harus menyediakan 10 interface. Dan ini akan menjadi kendala bagi si router, di mana rata-rata router sekarang itu mempunyai minimal 2-4 interface saja. Nah, untuk menyelesaikan masalah tadi, maka dibuatlah jenis inter-VLAN yang kedua, yaitu router on a stick. Nah, untuk router on a stick ini, interface yang digunakan di router itu cukup satu saja. Contoh, misalkan kita gunakan FA00. Maka, untuk mewakili VLAN 20, cukup kita konfigurasi interface FA00 menjadi sub-interface 00.20. Begitupun juga untuk VLAN 30. Nah, nanti kita cukup buat sub-interface dari FA00 menjadi FA00.30. Nah, dengan menggunakan konsep sub-interface seperti ini, maka kita memerlukan satu cara untuk menghubungkan sub-interface dengan sub-interface yang lain. Nah, cara ini kita sebut dengan encapsulation.1q. di mana encapsulation.1q ini berfungsi untuk berkomunikasi antar sub-interface-nya. Secara fisik, router hanya memiliki satu interface, tapi secara logik, di bawah interface utama itu
akan banyak sub-sub interface yang lebih kecil. Oleh karena itu, mau berapa banyak pun VLAN-nya, sub interface-nya bisa dibuat sebanyak VLAN ID tersebut. Nah, pada kelas selanjutnya kita akan coba praktek untuk mengkonfigurasi inter-VLAN routing ini. Semoga teman-teman bisa memahami video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.